Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rafaidil dengan NIK CP238 dari Universitas Dipa Makassar, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan kali ini saya akan membawa sebuah tutorial bagaimana sih cara kita melakukan machine learning dengan menggunakan algoritma Naive Bayes di Kenim. Oke, langsung saja. Di sini kita mendapatkan sebuah data. Data yang ini akan kita gunakan dalam proses machine learning dengan menggunakan algoritma Bayes. Nah, sebelum kita memasukinya, alangkah baiknya kita download terlebih dahulu file tersebut dengan cara mengklik bagian file, lalu kita klik download, dan lalu kita menyimpan di Microsoft Excel. Karena pada sekarang saya sudah memiliki file tersebut. Saya sudah memiliki file dataset tabel transaksi ini di dalam file disk saya, maka saya akan langsung mempraktekkannya di kenyang tersebut. Nah, pada saat kita memasuki lembaran kenyang kita, nah, lalu kita menuju ke workflow yang kita sudah buat. Di sini tugas dan latihan, kita klik lagi untuk new kenyang workflow dengan menamakan tugas 3 machine learning. Kita klik finish atau enter bisa. Nah, yang pertama yang kita harus sediakan yaitu Excel reader lagi. Ini dia. Excel reader ini akan menampung sebuah import data yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita klik configure, klik kanan, lalu configure, lalu kita cari browse filenya. Saya menyimpannya di disk D. Yang pertama itu adalah dataset label transaksi yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya. Setelah itu kita bisa klik apply terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita execute. Untuk lebih mengembangkannya, kita lihat apakah datanya terbaca. Ya, datanya sudah terbaca. Lanjut, kita melakukan normalisasi yang pertama. Normalisasi ini kita mencari sebuah node yang bernama normalisasi, normalizer. Nah, normalizer ini kan di sini di bagian Excel readerku, jika kita pencet tabel dengan tabel yang ada gambar tabel dengan kaca pembesar, kita bisa lihat di sini total letter pertama itu adalah 890. Kayak besar lah nominal angkanya. Nah, dengan adanya normalizer ini, dia akan membuat sebuah angka yang melebihi dari angka satu itu akan dibulatkan atau bisa dibilang dikecilkan terlebih dahulu, lebih dikecilkan. Kita klik kanan lalu kita klik configuration. Nah, di kita memilih min max, inputnya sudah muncul ya bagian total. Minimum kita setting jadi 0, maksimum kita akan setting dari 1. Lalu kita klik OK. Dalam skenario ini seharusnya dia ini bernilai ada koma, maksudnya nilainya langsung akan jadi desimal. Kita execute, lalu kita menuju ke tabel dengan kaca pembesar sekaligus. Nah, inilah hasilnya 0,078, berbeda dengan ini yang tadi 890. Artinya data ini sudah dikecilkan dan sudah disederhanakan lebih lagi. Nah, lanjut, setelah kita menormalisasi, normalize, kita akan menggunakan node yang namanya partitioning. Nah, node partitioning ini berguna
berguna untuk kita mengelompokkan sebuah datanya. Contoh nih, kita klik kanan, kita klik kanan. Nah, relatifnya, ini relatif data yang akan kita ambil dari di sini. Contoh, datanya tadi kan 249, ini dia, 246. Nah, otomatis kita, jika kita menyetel di sini sebesar 80, dengan nilai sampel yang mengambilnya sebanyak draw random, artinya dia mengambil secara acak. Otomatis dari ini, data tadi kan 246, 246 dikurang 80%. Dari 80% ini dia akan mendapatkan hasilnya mencapai di bagian 50 atau 49 lah datanya. Jadi ada dua tabel yang akan tercipta di sini. Tabel yang pertama itu adalah tabel yang sisa, dan tabel kedua itu hasil dari sininya. Nah, langsung saja aku praktekkan di sini. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Kita hubungkan dulu. Lalu kita execute. Nah, di sini belum ada tabel yang kita bisa baca. Ya, belum ada di sini. Otomatis kita akan membutuhkan sebuah note yang namanya tabel, tabel review. Table, table, view. Nah, ini ya. Tabel view ini, eh, lalu kita taruh lagi di bawah. Nah, ini kan tadi datanya kan ada dari 246 dikurangi 80%. Nah, data ini akan menampung dari sisa yang banyak, dan ini data yang kedua yang di bagian bawah akan memperlihatkan hasil dari kurannya. Nah, setelah itu, contoh, kita tabel view, kita execute, kita ini execute. Nah, pasien yang dari tadi yang kita konfigurasi di sini, yaitu 80%. Data yang awalnya itu 246 dikurang dengan 80%, otomatis dia akan tersimpan di, nah, itu. Nah, akan langsung tersimpan di tabel view kedua, tabel view yang di bagian bawahnya, port bawahnya dia. Nah, kalau kita mau lihat, kita klik kaca pembesar. Nah, di sini row-nya 50. Oke, ini tuh row-nya 50. Nah, di sini, inilah port yang terhubung ke atas. Ini dari 246 dikurang 80%, 100, 194, 196 data yang harusnya berada di sini. Kalau mau dibuktikan, kita klik kaca pembesar. Nah, barisnya itu 196, banyak, sebanyak data itu. Nah, lanjut. Setelah itu, kita membutuhkan yang namanya naive Bayes. Naive Bayes learner. Nah, naive Bayes learner ini, naive Bayes learner ini dia akan menggunakan port atasnya. Port atas yang dari tabel view yang pertama, port atas tabel view ke atas, yang bagian atas. Nah, kita hubungkan ke naive Bayes learner. Lalu kita klik konfigurasi dengan namanya cluster. Oke, kita sisa apply, kasih bawaan default saja. Kita klik OK di sini, lalu kita execute. Nah, kita buka, otomatis beginilah hasil dari kita mengambil dat port atas dari tabel view yang bagian atas. Ini dia akan memperlihatkan hasilnya. Ada dari kelas form forecaster, ada di bagian activity, company, salesperson, invoice, dan yang lainnya lagi.
Nah, lanjut di sini oke, kita lanjut di sini. Setelah kita melakukan naik bias learner, kita membutuhkan yang namanya PMML lead PMM. Kita membutuhkan not PMML writer yang terlebih dahulu. Kita taruh di sini. Ya, PMML writer ini dia akan menyimpang dari hasil naik bias linear tersebut. Nah, kan ini beda portnya, ada port kotak, ada portnya yang langsung dari kayak bentuk panah. Kita saat makan dengan bentuk portnya. Nah, pas masuk di PML writer, kita klik kanan, kita klik configuration. Di configuration kita klik local file system menjadi relative to. Nah, ini ya. Kita sisa klik browse dengan nama filenya di sini PM PML measurement. Kita klik save, kita klik apply, kita klik OK. Nah, lalu kita klik execute. Data ini dia tidak akan terbaca karena kita belum menyediakan di langkah keduanya. Nah, kan ini bagian port ke atas ini, port ke atas ini dia sudah selesai. Nah, kita akan masuk di bagian port bawahnya, yaitu kita akan menggunakan sebuah node namanya Naive Bayes Predictor. Naive Bayes Predictor ini akan terhubung langsung. Nah, ini dia akan langsung terhubung langsung dengan partitioning port bawah dengan, nah kita lanjut. Sebelumnya saya harus mengaturnya terlebih dahulu untuk tidak saling bertabrakan. Nah, kan di bagian port bawah ini kita akan melakukannya. Kita akan menggunakan Naive Bayes Predictor, sebuah algoritma yang akan bisa untuk memprediksi. Nah, Naive Bayes Learner ini kita akan menggunakan port kotak birunya untuk menghubungkan dari Naive Bayes prediktornya. Karena Naive Bayes Learner ini dia sudah mendapatkan beberapa data sudah kita yang sudah kita tadi execute, kan? Ya execute. Maka di sini Naive Bayes predictor untuk melakukan konfigurasinya mungkin ya nggak ada. Maka kita akan langsung melakukan execute. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini sudah bisa kita lihat datanya dengan bentuk, kita klik icon tabel dengan kaca pembesar sekaligus. Nah, kita lihat di sini awalnya dia hanya memiliki clusternya saja, cluster di data awal. Kalau kita mau lihat di sini, oh ya, maaf, maksud saya di bagian prediksi kali ini dia memperlihatkan hasil dari sini. Kan tabel awalnya dia hanya sampai di cluster. Mana 5,1 bisa. Ini. Ini kan dia hanya memperhatikan dari sampai di bagian kolom cluster. Nah, pada saat kita menggunakan yang namanya Naive Bayes Predictor, maka dia akan membuat sebuah kolom baru yang bernama
yang bernama prediction. Prediction ini masih dalam keadaan kalimatnya hampir sama dengan di bagian cluster. Nah, setelah itu kita menambahkan satu not lagi, notnya yang bernama scorer. Nah, ini not scorer untuk apa ya? Saya buka dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik configure. Nah, di bagian configuration first kolomnya itu cluster, dengan second kolomnya prediction cluster. Nah, kan ini hampir sama. Kita sisa klik apply, lalu kita klik OK, statusnya jadi kuning, kita klik execute. Nah, di sini kita akan membaca dari sebuah tabelnya, kita akan membaca hasilnya. Di sini, bukan, ini bukan seperti. Oh yang ini, kita hanya klik kaca pembesar. Nah, di sini kelas namanya, cluster dengan prediction cluster yang memiliki kesamaan dari row transaction dan after transaction. Tuh, sejauh ini sama, yang hanya kulihat di sini. Udah. Di sini akurasi saya dapatkan 96%. Ya, oh, oke, errornya 4%, wrong classified-nya 2, terus correct data, correct classified-nya 48 dengan correct kappa itu 0,884%. Setelah itu, karena kita sudah menyimpan di PMML Writer, kita akan memanggil yang namanya PMML Reader. Di PMF Reader kita cari nama filenya yang tadi yang kita sudah simpan. Kalau kita klik config, klik kanan, configuration, kita cari di sini relative to. Nah, lalu kita klik terus yang tadi yang ini PML, miscellaneous, PML. Oke, kita klik open, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK guys. Oke, lanjut kita mengambil lagi yang namanya Excel Rider. Nah, Excel Rider kali ini kita akan menggunakan sebuah data baru. Jika kita ingin melihatnya itu di mana? Nah, di sini kita akan kita akan menggunakan yaitu prediksi rentan transaksi. Nah, ini lagi data ini lagi yang akan kita gunakan. Oleh karena itu kita bisa klik file, lalu kita klik download, dan kita download untuk di Microsoft Excel. Karena saya lagi-lagi sudah memiliki filenya, maka saya tidak akan mempraktekkannya. Langsung saja kita menuju ke rekeningnya lagi. Nah, oh ya, di sini aku kasih execute terlebih dahulu. Nah, oke, kita baca Excel readernya, kita klik configuration, kita cari nama file yang sudah saya simpan tadi yang bernama rentan data transaksi ampersand. Iya, kita klik open. Nah, ini hasilnya semua. Lalu kita klik di sini yaitu apply. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik di bagian execute. Nah, jadi kedua data ini dalam keadaan siaga digunakan. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan Excel Rider, maka kita akan hampir kayak seperti di skenario di atas kayak ini, kita harus menggunakan yang namanya normalize. Nah, dari normalize ini akan terhubung langsung dengan Excel Rider. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kita kasih kata sedikit. Nah,
Di sini kita klik kanan lagi, klik kanan, lalu kita klik configuration. Di sini kita mengaturnya menjadi min max dan include-nya sudah terdeteksi, yaitu kita akan mengambil sebuah total yang awalnya dan kita menitik dari 0 dan 1. Ini settingan default. Kita klik OK, lalu kita execute. Nah, di sini hampir sama seperti yang di atas, beda hampir sama. Kenapa? Karena di sini jika kita melihat datanya, data awalnya itu yaitu di bagian total itu 286. Oke. Nah, minimize. Selanjutnya di bagian normalize, kalau kita lihat datanya lagi, di sini 0,008. Di sini 286, sedangkan di sini 0,008. Artinya sudah berbeda, sudah dinormalisasi menjadi nilai yang lebih disederhanakan. Kita minimize. Oke. Lalu, di sini kita akan menggunakan not yang sama seperti yang di atas tadi, yaitu knife bias predictor. Nah, knife bias predictor ini akan menghubungkan langsung dari portnya PML, PML, nah, dan normalize-nya juga. Di sini kita tidak melakukan konfigurasi, maka kita akan langsung konfigurasi. Kita ke update, lalu kita ke edit, apa bisa? Nah, kita lakukan yang execute. Nah, setelah kita execute, kita bisa buka kembali dari sini. Nah, oh ya, perbedaan data di sebelumnya, yaitu data sebelumnya dia hanya mencapai di bagian kolom total. Kita lihat di sini, ini kan 513, di sini di 511 dia hanya bagian sampai 286, dan setelah disederhanakan ini menjadi 0,008 dan kita menggunakan yang namanya not knife bias predictor, maka akan muncul lagi yang namanya prediction power transaction. Nah, kenapa predictionnya muncul lagi di sini? Karena kita menggunakan yang namanya PMR Rider. Dari PMR Rider ini, dia filenya itu tersimpan di bagian knife bias learner. Jika kita melihatnya dengan kaca pembesar saja, nah di sini dia memberikan sebuah data mengenai power transaction dan upper transaction semuanya. Maka pas dia masuk di sini di knife bias predictor, maka dia akan juga terbaca di bagian prediction power transaksi semua. Nah ini, dan ini juga upper transaksi. Nah, itu dia. Lanjut, kita akan melakukan denol denormalis, yaitu lawan arahnya dari normalis. Karena kan kita mau mengembalikan nilai total menjadi nilai yang sebenarnya, maka kita akan menggunakan denormalis. Ayo, susahnya. Nah, kita kasih ke bawah sedikit. Karena portnya ini kita hubungkan ke port kotak biru ini, kita hubungkan ke sini. Lalu knife bias predictor kita akan hubung ke sini juga. Nah, setelah itu kita klik configuration. Oh, sudah ada. Lalu kita execute. Nah, lalu kita buka lagi di tabel dengan kaca pembesarnya sekaligus. Nah, disinilah totalnya akan dikembalikan menjadi angka yang seharusnya tadi. Kan angka sebelumnya kan dinormalisasikan. Jadi ini dikembalikan ke nilai awalnya sebelum disederhanakan. Nah, itulah bahasanya. Setelah kita sudah mendapatkannya, maka langkah akhir untuk menyelesaikan dari machine learning
kita harus memvisualisasikan sebuah data yang kita sudah program, data yang kita sudah programkan dari awal di bagian machine learning ini. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya Node Group B. Node Group B ini bisa dikatakan bahwa dia akan mengambil beberapa kolom untuk dijadikan kayak ini kolom yang paling berprioritas lah untuk digunakan di dalam visualisasi nanti. Nah, kita hubungkan portnya terlebih dahulu. Setelah itu kita di sini klik kanan, configuration. Kita akan mengambil gitu di bagian customer untuk awalannya. Nah, dari bagian manual aggregation kita ambil total dengan aggregation kita mengambil bagian sumnya saja. Sum itu mentotalkan seluruhnya. Nah, setelah itu kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Setelah itu ini kita bisa execute. Nah, karena kita sudah mengambil data yang tadi yang kita sudah mengambil kolom yang kita sudah inginkan, maka kita bisa menuju ke tabel dan kaca pembesarnya. Nah, di sini nama customer dengan sum totalnya. Bisa dibilang di sini customer dari Azure Interior sudah melakukan pembelian sebesar 2, ya, antara 2 juta atau 2 miliar. Itu bahasanya. Nah, setelah itu kita menggunakan yang namanya bar chart di sini. Bar chart. Nah, ini dia. Ini langkah akhir untuk melakukan visualisasi. Bar chart ini akan menampilkan dari hasil grup B yang sudah kita prioritaskan kolom apa saja yang akan kita munculkan. Nah, kita ke betul. Kita tarik portnya ke sini. Nah, di bagian bar chart kita klik configuration. Ih, itu. Ya, kita lanjut saja. Sudah klik konfigurasi. Nah, karena kita sudah mengambil yang bagian customer, maka aggregation yang akan kita ambil itu di bagian sum. Maaf ya, agak terlalu ribut di sini. Bar chartnya, titelnya kita ubah jadi data penjualan terbanyak, data pembelian. Kan kita ini sebagai seorang penjual di sini. Jadi kalau di bagian data penjualan, data pembelian terbanyak, kita bisa namakan titelnya data pembelian. Nah, di bagian customer, di bagian custom kategori access label, kita bisa namakan sebagai customer, orang yang melakukan pembelian. Terus,
Timer. Lalu kita checklist lagi ini untuk memperhatikan totalnya. Total. Nah, setelah wih, tertutup kiri. Nah, oke. Setelah itu kita bisa klik di sini oke. Nah, lanjut kita klik di sini apa ini? Oh ya, execute. Nah, kita klik kaca pembesar di sini dan kita melihat bahwa inilah visualisasi data yang sudah kita rancang dari mesin Berlin. Kita bisa lihat di sini ada legend, ada legendanya Azure Interior itu warna ini. Nah, dengan memiliki total pembelian dari kita itu 26 berapa? Ya, 26. Bisa kita tahu di sini yang paling tertinggi adalah ini ya, yaitu PT Sinar Auto Jaya yang bisa dibilang melakukan pembelian tertinggi di PT kita, dari kitanya langsung. Nah, untuk melihat range harga, range pembelian yang terkecil yaitu ini, yaitu Playground Bunda dengan total pembelian 30.336. Oke, setelah ini kita bisa melakukan ekspor file terlebih dahulu. Kita klik di sini file, export P9. Nah, kita browse terlebih dahulu untuk menyimpan di file yang gampang, yang mudah kita dapatkan. Karena saya sudah menambahkan, maka seharusnya disimpan di sini data size ini. Nah, kita klik save. Di bagian option kita jangan centangin, kita klik finish, lalu kita klik yes. Oke, sampai selesai. Nah, hmm, oke. Jadi untuk melakukan untuk melakukan machine learning dengan penerapan Kinin ini sudah berakhir. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.